Kalau betul-betul kita tidak punya kudrat, itu kudrat Allah, maka apa yang ditetapkan Allah ya dalam hidup ini, ya, pandanglah itu kehendak Allah. Jangan lagi ada multitafsir. Nah, ini gara-gara kau ini. Nah, gitu tidak ada lagi itu. Dalam bentuk begini pun nggak ada. Nah, gitu. Gitu aja nggak ada. Karena gini, dalam hidup ini kita kerap kali dihadapkan dengan keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kan itu problema kita kan. Kalau seorang pedagang targetnya dia jual 100 biji, tapi hari ini karena faktor hujan dan lain sebagainya hasilnya hanya 10 yang dapat, nggak dapat 100. Inilah maksudnya keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau ini terjadi, ya disinilah kadang-kadang diuji tauhid kita itu. Yang mau kita kan keinginan sesuai dengan, dan kita mengatakan itulah kesempurnaan. Lantas kalau keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, ya bisa saya katakan tak kemana-mana itikad kita. Padahal kawan-kawan sekalian, bagaimana menyikapi keinginan tidak sesuai dengan kenyataan? Jangan katakan itu tidak kesempurnaan. Tapi maknanya dengan tauhid itu adalah kesempurnaan. Kenapa? Karena semua itu bersumber dari Allah. Yang sering kita sebut dari takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbana alimna makaidna wa dzakirna manasina wa manfa'na ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, teruslah kita berdoa semoga Allah senantiasa memuliakan kita dengan semulia-mulianya. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mukadimah diskusi kita pada malam hari ini ada dua kalimat yang harus kita bedakan dan kita pahami. Ini sebagai pengantar saja. Yang pertama, mari kita bangun di diri kita ini untuk menciptakan satu kesadaran Tuhan. Nah, coba kita pahami kalimat itu. Yang kedua,
ada yang namanya kesadaran pikiran. Maka dalam konteks kita bertauhid dan mengamalkan kajian-kajian kita yang sudah kita kaji dan sudah kita diskusikan, coba bangunlah itu yang mana kesadaran ketuhanan. Ya, saya ingin mengatakan Rasulullah sebagai uswah yang dia bangun di diri dia itu dengan cara bertahanus, bersunyi-sunyi. Kesadaran itulah yang dia bangun. Ya, kesadaran ketuhanan. Dan insya Allah kesadaran ketuhanan ini bisa kita jadi pintar tanpa belajar. Dan insya Allah dengan keyakinan yang maksimal, kesadaran ketuhanan itu akan terbuka konsep-konsep keduniawian maupun konsep ukhrawi. Dan teruslah itu kita bangun kesadaran ketuhanan. Karena hakikat kesadaran itu memang Tuhan itu sendiri. Berbeda memang dengan kesadaran pikiran. Kesadaran pikiran itu hanya melahirkan seorang intelektual. Dan itu kesadaran pikiran itu dia bisa menghambat, bisa jadi hijab. Ya, karena pikiran itu akan melahirkan keterbatasan. Kita lihat konsepnya, Rasulullah itu nggak sekolah, nggak ada campur tangan manusia, tapi memang kesadaran itu yang terbangun. Menurut saya, kita yang mengaji ini kesadaran itu wajib kita miliki. Sadar ketuhanan itu walaupun menceritakan tentang dunia, tapi kesadaran itu yang ada di diri kita. Ya, coba kita bangun itu apa yang dia lahirkan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Saya hanya bisa mengatakan sanalah terjadi yang namanya ala bizikrillah tutmainnul qulub, ketenangan itu ada. Apalagi sudah didasari kita ini sudah mengaji. Kaji kita minggu yang lalu sudah sampai kepada peringkat tabadil. Ya, maka bukti kita mengamalkan itu ya terbangun itu, gitu dia. Ya, kesadaran itu. Nah, jangan lagi kesadaran kira berjarak kita dengan itu. Ya, kalimat saya begitu ya, berjarak kita dengan itu. Ajma'i yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minggu yang lalu kita bicara tentang tabadil, artinya adanya pergantian. Ya, kita memahami diri ini yang tidak seperti sebelumnya. Kita sudah melihat diri sejati kita itu. Itulah diri saya. Kemudian juga kita sudah praktekkan bagaimana diri itu dalam konteks tauhidus sifat itu dalam melakukan sholat. Saya tetap berkeinginan kawan-kawan tetaplah melakukan latihan.
dan terus melakukan latihan. Saya juga sering mengatakan tidak ada sang juara itu tanpa diawali dengan latihan. Nah, nanti di akhir talim kita, diskusi kita, saya akan bertanya kepada kawan-kawan yang sudah mencoba melatih itu, apa yang dia temukan di situ. Saya berharap itu nanti kita buka. Sebenarnya kata tabadil itu berganti, ada pergantian itu adalah proses panah yang kita bisa sampai kepada tabadil itu kalau kita memahami fana billah menuju baqa billah. Ya, apa panah itu? Kalau kita artikan, arti panah itu adalah lenyap. Ya, atau bisa juga dikatakan hapus. Maka pertanyaannya, apa yang lenyap? Ya, fana itu lenyap, hapus. Maka pertanyaannya, apa yang lenyap, apa yang hapus, gitu dia. Maka menjawab itu cuma yang dimuliakan Allah, lenyap sifat ma'ani. Tahu ya, sifat ma'ani itu sifat yang 7 itu. Jadi fana itu lenyap sifat ma'ani kepada sifat Allah. Nah, sempurnanya kita benar-benar tidak merasakan kalau sifat ma'ani itu sifat kita. Ini dah final. Ya. 0,1%, ya, dia tidak lagi merasa sifat ma'ani itu sifat dia, tetapi itu mutlak. Ya, kalau bicara mutlak, hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi, nggak ada kompromi di situ lagi. Tapi dia sudah terhenti kepada itu sifat Allah. Ya, coba dipahami ini. Mungkin kita malam ini nggak lama-lama memberikan materi. Yang mau kita gapai adalah pahamnya. Jadi sampai situ coba kita pahami baik-baik. Jadi fana billah itu ya hapus, hilang. Ya, apa yang lenyap, apa yang hilang itu sifat ma'ani ya kepada sifat Allah. Maknanya apa pemahamannya? Kita nggak ada lagi punya sifat, kita sudah kosong, yang ada itu adalah Allah. Sampai situ dapat pahamnya. Nah, paham itu yang penting. Jadi jangan lagi terlintas, terutama di pikiran. Ya, di pikiran, di perasaan. Kalau kita masih merasa itu sifat kita, itu nggak ada. Maka kalau dia dibentuk menjadi kalimat, nah ini dia. Lenyapkan sifat kudrat pada sifat kudrat Allah. Lenyapkan sifat kita itu, hilangkan, tapi itu sifat Allah. Lenyapkan ya yang namanya sifat kehendak kepada sifat iradah Allah. Kalau bahasa yang lain, kita tak berkehendak, tak punya kehendak, yang kehendak itu adalah kehendak Allah. Tapi prakteknya, jemaah dimuliakan oleh Allah,
Kalau betul-betul kita tidak punya kudrat, itu kudrat Allah, maka apa yang ditetapkan Allah ya dalam hidup ini, ya pandanglah itu kehendak Allah. Jangan lagi ada multitafsir. Nah, ini gara-gara kau lah ini. Nah, gitu tidak ada lagi itu. Dalam bentuk begini pun nggak ada. Nah, gitu. Gitu aja nggak ada. Karena gini, dalam hidup ini kita kerap kali dihadapkan dengan keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kan itu problema kita kan. Kalau seorang pedagang targetnya dia jual 100 biji, tapi hari ini kena faktor hujan dan lain sebagainya, hasilnya hanya 10 yang dapat, nggak dapat 100. Inilah maksudnya keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau ini terjadi, ya disinilah kadang-kadang diuji tauhid kita itu. Yang mau kita kan keinginan sesuai dengan, dan kita mengatakan itulah kesempurnaan. Lantas kalau keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, ya bisa saya katakan tak kemana-mana itikad kita. Padahal kawan-kawan sekalian, bagaimana menyikapi keinginan tidak sesuai dengan kenyataan? Jangan katakan itu tidak kesempurnaan. Tapi makna dengan tauhid itu adalah kesempurnaan. Kenapa? Karena semua itu bersumber dari Allah. Yang sering kita sebut dari takdir. Ya, jadi lenyapkan, saya ulangi lagi, kuasa kita ini lenyapkan, yang ada kuasa Allah. Tidak boleh ada kuasa kita, ada kuasa, nggak ada. Ya, lemah selemah-lemahnya. Nah, gitu dia. Kehendak kita itu tadi. Kita tidak punya, itu kehendak Allah. Nah, makanya makna tauhid itu adalah untuk menjadi satu. Iya kan? Jadi kalau masih ada kehendak kita, ada kehendak Allah, nah itulah yang bikin kita berantem sama Tuhan. Bahasa saya begitu. Mohon maaf. Iya kan? Sampai kadang-kadang orang bilang apa? Aneh juga Tuhan ini ya. Aku udah begini, begitu, gitu. Ya, jadi lenyapkan. Yang kedua tadi, kehendak kita dalam kehendak Allah. Nah, itu dia. Yang ketiga, lenyapkan alim kita. Walaupun kita sudah mencapai titel profesor, doktor, profesor, ya, tetap dalam tauhid kita nggak punya ilmu. Yang alim itu Kau ya Allah. Nah, itu makna fana itu. Hilang kita, nyata Allah. Ya, kalau kita ambil bahasa yang memberi makna yang lebih dalam, itulah menuju baqabillah, menjadi kekal dia. Kalau fana hilang, baqa itu kekal, gitu dia. Jadi tugas kita lah menghilangkan yang satu, mengorbitkan yang satu, atau bahasa tauhidnya mengisbatkan, ya, menafikan. Kita yang kita nafikan, yang kita isbatkan, yang kita nyatakan itu adalah Allah. Begitu juga dengan sifat yang keempat, lenyapkan sifat hayat kita kepada hayat Allah. Artinya apa? Yang hidup itu bukan kita, tetapi hidup itu adalah Allah. Nah, coba dirasakan, bukan sekedar diketahui. Karena spiritual itu mesti kita alami. Nah, rasakan itu. Ya, kalau hidup ini bukan hidupku, hidupnya Allah. Nah, itu dia. Hilangkan, ya, lenyapkan, panakan. Nah, kalau kita ini hidup itu bukan kita. Ya, tapi tolong kita pahami ada perbedaan hidup dengan kehidupan.
Kalau hidup ini tidak akan berakhir. Ya, walaupun nanti kita sudah jasad, sudah ditanam, hidup kita itu terus hidup. Ya, tapi kalau kehidupan yang berakhir, nah itu beda dia. Ya, kalau kehidupan berakhir, tapi kalau hidup itu sendiri, karena itu adalah hayatullah, hidupnya Allah, maka ya senantiasa. Nah, sampai situ ada yang berani mati malam ini? Ya, belum capek rupanya dunia ini. Hidup itu terus dia hidup. Maka perlu kita pahami, ya, menghilangkan pemahaman kita selamanya ini. Saya ingatkan, kalam apa yang terakhir kita baca ketika di akhir ujung ayat hidup kita, itu kesadaran itulah nanti yang muncul di awal kehidupan di alam barzah. Hati-hati, ini penting kaji, ini penting pembelajaran. Apa kesadaran apa kita ketika kita mengakhiri hidup? Apa kesadaran apa kita ketika kita mengakhiri hidup? Jaza pada sakratul maut itu, kesadaran itulah awal kehidupan kita di alam barzah. Nah, coba. Jadi jangan lagi ilmu ini nggak diamalkan. Kajian-kajian kita itu, ya kita ingat aja waktu malam Sabtu begini. Tidak. Iya kan? Seperti itu. Ya. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, lenyapkan sifat sama itu. Jangan lagi kita yang mendengar. Ya. Si sama itulah. Lenyapkan pendengaran kita di dalam pendengaran Allah, gitu. Itulah maksud fana itu. Hilangkan. Lenyapkan ya pendengaran itu. Kalau ini bukan pendengaranku, tapi itu adalah samanya Allah. Ya. Bakokan katanya, artinya bakokan itu kekelah kau udah di sini tadi gitu. Jangan di fana lagi. Udah di bako itu. Nah, berikutnya adalah lenyapkan sifat basar, melihat di dalam basar Allah. Kita tak punya pandang. Nah, itu. Nah, nanti kita lihat, ya. Kalau begitu esensinya, kondisinya, kenapa masih ada orang berbuat jahat? Termasuk katakanlah orang yang ngaji itu gitu. Kok masih bisa bawa sandal orang gitu. Iya kan? Nah, tapi kita habiskan dulu. Ya, lenyapkan sifat kalam pada kalam Allah, yang berkata itu dia. Di dalam sholat itu yang mengucapkan Allahu Akbar. Iktikadnya dia sendiri yang mengatakan dia Maha. Allahu Akbar. Nah, coba kawan-kawan sekalian, mana ada urusan sholat itu tertitip perbuatan makhluk di situ? Nggak ada. Coba kita cek. Perintah sholat dari siapa? Allah. Tata cara sholat itu dari siapa? Jumlah-jumlah rakaat itu dari Allah. Ini kita mau coba mencari itu apa kaitannya dengan pernyataan saya tadi. Ketika Allah Akbar itu kok etikatnya dia sendiri yang mengatakan kalau dia maha besar. Dia sendiri yang mengaku dirinya Allah. Ya, jadi tapi sebelum itu ya penjelasan yang ini ya kita cek di sholat. Kenapa sholatnya kita ambil contoh? Karena sholat inilah induk ibadah.
Baik sholat, baik semua, kan gitu. Tidak baik, ya hancur gitu. Nah, cuma dimuliakan oleh Allah, perintah dari Allah, jumlah rakaat dari Allah, waktu pelaksanaannya dari Allah. Ya, gerakan itu bukan dari ahli senam, itu dari Allah. Bacaan-bacaan itu juga dari Allah. Mana dari kita? Kalau nanti dibebaskan masalah dong. Orang Jawa nyebut Gusti Allah gitu ya. Nah, orang Padang nanti dia bertakbir Allah yang gadang. Kan susah itu. Kalau sempat 3-4 suku sholat berjemaah kan rame itu. Nah, artinya apa? Terkait dengan sholat itu tidak ada di situ andil manusia, makhluk, itu daripada Allah. Jadi terkait dengan adanya nafi dan memfanakan dan membakokan itu, kekalkanlah, itu dia pesannya. Kekalkanlah melihat kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam, kudrat iradat ilmu ayat sama basar, kekalkan. Seperti itu. Ya, jangan lagi ada kita di situ. Maka untuk sampai kepada itu memang perlu latihan, kawan-kawan. Ya, latihan terus gitu. Nah, seyogianya sampai situ kan kita sudah bisa melihat Tuhan. Iya kan? Tapi kenapa tidak terlihat di situ? Ada 3 alasan. Masih terlihat kita juga diri kita gitu loh. Ego kita. Ada 3 alasan. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Alasan yang pertama itu adalah disebabkan kita tidak mau keluar dari diri. Masih bertahan di anania, ego. Nah, coba lihat pesan Nabi itu. Kip ya Muhammad anna rabbuka yusolli. Diam engkau ya Muhammad, kata Allah. Iya kan? Diam kau gitu. Kip ya Muhammad anna rabbuka yusolli. Aku Tuhanmu sedang sholat. Ini kan memahami hadis ini kan harus dengan tauhid. Kalau pakai akal, wah, ribut nih. Jadi ketika kita mau masuk ke baqabillah itu, ya harus kita wajib kita meninggalkan anania. Bagaimana meninggalkan itu? Kita sudah pernah bahas itu, masalah pelepasan. Apa pelepasan itu? Kita katakan kepalaku ini bukan aku, mataku bukan aku, kupingku bukan aku, hidungku, mulutku, tanganku, badanku, kakiku, rumahku, jabatanku, mobil, itu bukan aku. Itu namanya melepas. Baik yang terikat langsung dengan tubuh ini maupun tidak terikat dengan tubuh ini. Kenapa harus dilepas seperti itu? Sama dengan panah tadi. Yang puasa itu bukan aku, iradat itu bukan aku, gitu loh. Karena sangat berbahaya kali yang melekat di diri itu, pahami, itulah sesungguhnya yang menjadi benteng penghalang ijab yang tebal. Nah, gitu dia. Maka pelepasan itu wajib dilakukan. Apalagi kita yang sudah tua-tua ini. Ya kan? Jangan kan mengatakan kepala, kuping, hidung, nyawa kita ini pun akan lepas dari jasad ini. Ya, kalau ingin ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, kita dipanggil Allah. Ya, apa maksudnya? Hai jiwa yang tenang. Kita maknai dulu panggilan itu. Sesungguhnya Allah ingin mengatakan, yuk kau masuk ke diri. Bukan aku masuk ke diri. Kira-kira begitu. Ya, saya ulangi. Itu kira-kira begitu. Jadi dia panggil itu makna tauhid, menyatu gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi pelepasan, lepaskan gitu. Itulah makna sedekah itu.
Ya, kita dilatih Ramadan kemarin itu zakat fitrah. Cuma kan kita hanya memahami zakat fitrah itu hanya sebagai sebuah kewajiban rutinitas budaya tahunan. Tapi pembelajaran dari itu apa? Sama dengan kita sebentar lagi berkurban. Itu pelepasan apa yang melekat di diri. Sama orang pergi haji, orang umroh. Itu pelepasan. Apa yang dilepas, apa yang lengket di diri. Makanya pakaian ihram itu tidak berjahit. Tidak ada identitas di situ. Nah, itu artinya pelepasan. Jadi sampai kepada panah itu. Jadi faktor pertama, kita tidak bisa melihat Allah karena kita tidak bisa melepas diri kita. Ya, makanya Ariel Peter Pan itu ada lagunya itu. Ya, apa lagu Peter Pan? Noah ya. Sekarang kan ada lagunya itu. Buka dulu topeng. Buka dulu topeng. Diri palsu. Ya. Itu yang ini. Yang kedua, jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Untuk kita tinggalkan anania diri ini, itu adalah kita terjebak kepada bentuk dan rupa. Nah, di situ kita kenanya. Ya, kita masih memandang yang ini gitu, inilah aku gitu. Ya, padahal ada piring kaca, ada cuci tangan kaca, ada gelas kaca. Gara-gara bentuknya itu, ya kita ini kan ada rasa ketakutan kalau mengatakan inilah dia. Kenapa? Karena rajin kali kawan-kawan bercermin. Ya kan, nampak nah inilah aku gitu kan. Tidak. Jangan terjebak. Ya, kalau kita mengaku Tuhan kan itu memang tak boleh. Syirik itu. Aku pun ikut melemparinya. Tapi kalau Tuhan sendiri yang mengatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu, manusia itu aku, kata Tuhan. Apalagi? Loh, kok jadi rame begini jadi Tuhan? Mungkin ada ini tadi kan. Akal tadi, kesadaran pikiran itu begitu. Maka coba cek balik, mundur saya balik ke belakang, cek kesadaran kita setiap hari. Mulai bangun kesadaran apa? Ya, insya Allah dengan niat kita, kesadaran apa? Itu muncul sendiri. Apalagi kita udah kesadaran Tuhan. Melihat apapun kita dengan kesadaran. Ya, jadi kita tidak bisa melihat Tuhan. Kedua, alasannya apa tadi? Karena terjebak oleh bentuk dan rupa. Kita tengok piring begitu, ya kan? Entah siapa dulu menamai piring begitu. Iya kan? Ini gelas gitu. Siapa dulu menamai itu? Kok kita sepakat ya itu piring. Kalau dibalik dulu, yang gelas itulah piring gitu, piring itulah gelas gitu kan. Itu kan kesepakatan. Kira-kira ada nggak itu semacam kalau di DPR itu kan ada sidang ya, sidang paripurna menentukan ini. Menentukan warna putih ini siapa dulu ya? Sampai kita sepakat ini putih. Turun-temurun kan. Nah, seperti itu. Yang ketiga alasan kenapa kita tidak bisa melihat Allah, ya dikarenakan apa? Karena masih ada wujud yang lain. Nah, ini tadi ya. Untuk diri kita sendiri pengamalannya, karena kita lihat wujud ini, ya ini gitu. Sebenarnya tidak ada wujud yang lain. Ini hanya sebatas sendiwara. Ini begini, ini begini. Makanya dikatakan ada ad-dunya matal ghurur. Gitu. Ya, coba kita tidak usah fokus pada film yang ada di layar putih. Fokus saja dengan layar putih. Nah, kita kadang kan berpindahnya di situ kan. Primer kita layar putih, kena masuk di situ film. Layar putih menjadi sekunder, film dunia. Iya kan? Kawan sekalian,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam mengamalkan kaji ini, ya, kalaupun nanti datang, itu persoalan bukan di luar. Bukan. Itu sumbernya dari pikiran, perasaan, emosi kita. Ya, maksudnya apa? Ketika kita sholat tahajud, datang juga yang lain. Ya, keinginan kita kan nggak ada yang itu kan. Ya sudah, berhenti aja di layar putih film itu. Kalaupun main filmnya, jangan fokus, jangan maknai filmnya. Bisa ya maksudnya itu ya? Kita fokus aja di layar putih. Kalaupun banyak ininya gitu loh ceritanya. Kita kan mengalami itu dalam sholat. Banyak kali itu yang berhabir itu kan. Apalagi tanggal tua. Pulang ke rumah istri merepet aja tahunya. Iya kan? Sampai-sampai kalimat muncul. Pantaslah dulu mendiang ayahku waktu dia masih hidup. Katanya begitu. Memang tak suka dia dulu kawin sama kau. Aku sama kau. Biar kau tahu, katanya gitu. Iya kan, sampai begitu. Ya Allah. Nah, akhirnya coba dimulakan oleh Allah, pahami 3 hal tadi, yang sebelumnya itu juga dipahami baik-baik untuk dapat kita ambil kesimpulan. Ya, jangan takut. Ya, mental pemenang itu, ya dia memang siap gitu. Ini masih ditimbang-timbangnya lagi. Kalau bertauhid sama seperti makan bubur panas, itu nggak jadi itu. Dia tidak akan alami itu. Ya. Saya berharap dari paparan diskusi-diskusi kita yang selamanya ini itu melahirkan kesadaran ketuhanan, dan kesadaran ketuhanan itu muncul kalau kita langsung mengalami. Ya kan? Cobalah tanya kawan-kawan kita yang sudah haji. Iya kan? Suruh dia menceritakan ini. Ada, dia tahu karena dia sampai sana. Yang dialaminya gitu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita berjihad. Berjihad dalam tauhid, ya kita melihat jangan lagi diri kepalsuan, tetapi diri yang asli itulah. Maka disitulah makna bahwa ma'akum. Kita sudah serta Allah. Kata serta pun kita buang. Ya. Fa inni qarib, sungguhnya aku amat dekat. Bukan sekedar dekat. Kalau dekat masih ada dua di situ. Ya, pahami itu, jadikan i'tiqad. Nah, kemudian apalagi aku lebih dekat dari urat lehermu. Itu juga masih ya. Tetapi tauhid menyuruh kita menjadi satu. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan sekalian ini bisa kita pahami. Ya, kesimpulannya ya, Allah yang nyata, kita tak pernah ada. Ya, bertahanlah di situ. Sekali lagi, kita ini adalah mazhar Allah. Apa mazhar Allah itu? Tempat melihat nyatanya Allah. Maka batasi kita yang tak boleh mengatakan kita Allah. Nah, orang dibilangnya kok al-insanu sirri wa nasiruhu, manusia itu rahasiaku, aku rahasia manusia. Kalau begitu masing-masing megang rahasia. Maksudnya rahasia tak boleh diucapkan seperti ucapan saya tadi. Manusia itu adalah aku. Kenapa? Orang yang nggak paham ini bisa jadi fitnah. Nah, maka sorry lah yang nonton YouTube kita ini ya, untuk lebih merubah mindsetnya ya, karena ini adalah kajian hakikat, dipahami secara hakikat, diterapkan juga secara hakikat. Jangan besok ada berita yang aneh,
keliling-keliling masjid dia udah ngaku Tuhan Pak Ramadi. Kalau sempat Pak Faisal gitu suruh aja dia pulang kampung. Kan nggak kerja, nggak ngurusin itu kan. Nah, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami, terus kita mengasah, terus kita asah. Yakinlah, ya. Nah ini kita kaitkan dengan kajian minggu yang lalu, kita sudah kasih bentuk latihan yang seperti itu. Ya, lebih kurang mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada yang menyaksikan YouTube kita. Ya kalau ada yang kurang tepat, ya kita senang diingatkan. Ya, tidak bermaksud apapun kita di sini. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang ganjal, ya mungkin kurang tepat, dia lebih tahu kan begitu, nggak apa-apa. Ya, kita diajarin. Nah, karena memang itulah tugas kita. Nah, banyak yang kita tahu, lebih banyak terkadang yang kita tidak tahu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wal walidayna لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل لنا حكمة وحكمة ونور وهداية ورحمة وسلامة يا مجيب السائلين يا منزل المنزلين يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر علينا يا الله صلى الله عليه وسلم وأن تسيء المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم يا بارسنا رزقا جديدا وعمرا طويلا وعملا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا ولا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.